Matur nuwun Bu Titi, matur nuwun. Selamat pagi semua. Mas Lutfi luar biasa. Oh ya, baik. Terima kasih saya diberi kepercayaan untuk ada di antara orang-orang hebat. Tuh kok diam? Duh, orang-orang hebat bukan? Hebat. Saya ulang. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, begitu loh. Karena cuma ada dua pilihan. Satu di antara dua. Kalau nggak hebat, ya nggak hebat. Kalau hebat, ya hebat. Setuju? Jadi kalau tadi Ibu Titi mengatakan, Tudi, hari ini ada perkara besar. Kalau saya katakan tiap hari. Kok diam? Mau nggak tiap hari ada perkara besar? Terima kasih pada Pak Adi yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Saya akan berikan konsep ini soal kepemimpinan. Dalam hidup ini cuma ada satu pilihan di antara dua, bukan tiga. Satu, kalau kita tidak memimpin, berarti kita dipimpin. Berikan saya kata-kata lain, dipimpin itu apa? Saya minta 5. Nah, berarti pemimpin semua, karena nggak bisa dipimpin. Beri saya 5 kata lain dipimpin. Satu, diarahkan, kurang tegas. Tunduk pada peraturan. Oke, 3. Dikuasai, diperintah. Satu lagi, dibimbing. Yang betul adalah diperbudak. Betul tidak? Slave. Saya ulangi lagi, hidup ini cuma ada satu di antara dua pilihan. Kalau kita tidak jadi pemimpin, berarti kita diperbudak, diarahkan, diatur. Apa tadi saya lupa ya? Tadi. Nah, temukan kata-kata yang lain. Itu pilihan dalam hidup. Seorang pemimpin itu bukan dilahirkan. Artinya, jangan ada yang berkata, aku nggak bisa memimpin. Memang aku dilahirkan seperti ini. Itu salah besar. Justru kalau kita kembali kepada yang satu itu, ngerti yang satu itu ya, maka semua manusia itu pemimpin. Betul? Semua manusia itu pemimpin. Oke, hal kedua. Saya beri satu pertanyaan, jawabannya dengan 2 latar belakang. 1 logika, 2 fakta. Menurut kita semua, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Pertama logika. Ayo, logika. Salah. Binatang. Logika kita berbicara, binatang itu perlu pemimpin, bukan manusia. Loh, betul tidak? Tapi faktanya, maka itu sampai hari ini di dunia binatang nggak pernah ada pilkada. Lo pernah kepikir nggak itu? Nggak ada pilkada di dunia binatang. Tapi hidup mereka jauh lebih aturan dan lebih tertib daripada kita. Setuju nggak saya ngomong ini? Loh, yang lain kok diam saja? Setuju? Nah, kalau kita mengerti masalah ini, maka tiap pagi kita bangun, langsung yang kita urus dulu bukan kopi dan dompet. Ngerti maksudnya? Begitu kita bangun, yang kita urus adalah, aku siap jadi pemimpin gak? Jangan sibuk kopi, jangan sibuk saldo, itu nanti. Serius. Segala sesuatu pagi hari itu sangat menentukan. Saya percaya semua kita pernah ngalamin. Masalahnya sebetulnya kecil, tapi pagi itu kita bangun, masalah itu kita jadikan besar. Lemes nggak hari itu? Kacau. Ini serius. Walaupun saya baru ketemu Bu Titi hari ini, ketemu Mas Lutfi hari ini, saya percaya dari kemarin yang diajarkan di preview tadi, di review tadi, saya dapat satu hal bagus. Berarti kemarin seharian Anda semua mendapatkan sebuah kekuatan untuk berpikir positif. Ya atau tidak? Karena dari berapa review tadi, wah luar biasa, positif.
Seberat apa hari ini masalahnya? Ulangi, seberat apa masalah kita hari ini? Selalu masukkan sebuah konsep. Ada yang maha kuasa dalam hidup ini. Kira-kira kalau kita punya poin itu di hidup kita, seberat apa masalah hari ini? Ada yang maha kuasa dalam hidup ini. Apa jawaban berikutnya? Seberat apa masalah yang aku harus hadapi hari ini? Kalau di benak kita ada konsep, ada yang maha kuasa, muncul apa? Muncul? Ya, ada satu suara kecil di belakang. Jadi, jalan keluar. Ini modal. Jangan sekali-kali dalam hidup uang nomor satu. Itu berbahaya sekali. Saya ulangi, jangan sekali-kali dalam hidup uang itu nomor satu. Ingat, setiap manusia yang berpikir uang nomor satu, dia pasti jahat. Kira-kira jahat atau tidak? Ini serius. Dari sekian banyak buku yang saya baca, hanya ada seorang yang pernah berkata ini, namanya Paulus. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sekian banyak buku saya baca, baru satu orang yang punya statement. Cinta uang itu akar sumber segala kejahatan. Kita lihat fakta. ISIS itu bukan agama, salah. Mereka kejar ladang minyak di Irak dan di Suriah, tapi pakai kedok agama. Taliban dan Boko Haram semuanya itu bukan agama. Uang yang mereka ingin cari. Ributnya pilkada tahun ini dan pemilu tahun depan, uang. Betul tidak? Orang mau cari posisi. Dan betul kata Paulus, akar segala kejahatan adalah uang. Nah, untuk mengalahkan uang hanya ada satu. Maaf, saya contoh dulu. Dalam hidup saya sebagai seorang pemimpin, saya bisa jadi seperti ini. Saya punya banyak idola. Kepada Sang Buddha Gautama, saya belajar apa arti berbuat baik. Saya renungkan pengajaran-pengajaran. Dari Nabi Konghucu saya belajar bagaimana etika dalam hidup. Dari Nabi Muhammad saya belajar bagaimana ketika zaman itu disebut zaman jahiliyah. Ada sekian ratus suku di tanah Arab waktu itu, dan antara mereka perang sendiri. Bagaimana Nabi ini merubah bangsa itu jadi seperti ini. Dari Hitler saya belajar. Jangan lihat kekejamannya, memang dia kejam sekali. Tapi dari Hitler kita belajar kecerdasan. Kalau nggak ada Hitler, nggak ada jalan tol di dunia. Sebab orang pertama yang menciptakan jalan tol itu Hitler. Gara-gara dia mau bawa tanknya dari Hamburg ke Nuremberg. Kalau saya lihat peta Jerman, bagaimana cara supaya cepat? Buat jalan bebas hambatan. Dan banyak lagi penemuan yang lain. Di benak saya ada ratusan tokoh yang saya idolakan. Contoh kecil. Tidak semua kita tahu barang kecil ini. Paku Fisher. Biasanya cowok yang tahu. Maaf yang perempuan, karena bukan bidang saudara. Paku Fisher itu paku untuk menahan paku supaya tidak goyang di dinding. Nah, kenapa disebut paku Fisher? Bisa nggak ditayangkan supaya yang nggak tahu Pak Lutfi atau siapa? Ada nggak ada internet nggak di situ? Bisa. Oh bisa, terima kasih. Ya. Fisher baru meninggal tahun 2015 yang lalu. Pada bulan Januari, umur 92 tahun. Di antara para penemu ada dua tokoh yang saya idolakan. Satu Arthur Fisher. Mungkin yang bawa smartphone ada internet, cari Arthur, A-R-T-U-R, Fisher. Ya.
Nah, dia paling hebat soal penemu. Kedua baru Thomas Alva Edison. Nah, saya mengidolakan dia waktu dia meninggal, saya juga ikut sedih. Siapa bisa melanjutkan ide-idenya brilian luar biasa. Bisa lihat sambil tunggu. Siapa nama saudara? Robin. Terima kasih Robin, bantuin. Nah, idola-idola itu yang memotivasi saya dalam hidup. Artinya, maka itu saya katakan tadi, ketika setiap hari kita harus menghadapi masalah, dan bukan yang maha kuasa yang muncul duluan, maka hari itu akan jadi hari kacau di hidup kita. Setuju saya ngomong ini? Nah, ini idola. Ya, nomor satu idola saya pencipta alam semesta. Maka itu dalam hidup, ketika saya mengalami banyak hal, saya aplikasikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang ada di bidang itu. Ngerti ya maksudnya? Sehingga saya tahu bagaimana orang-orang ini dulu menghadapi masalah dalam hidupnya. Tadi, waktu saya masih di depan sebelum masuk, ada orang yang kontak saya belum kenal. Namanya Jimmy, dia tahu saya dari YouTube. Nah, dia tanya saya, Pak, bagaimana cara melupakan masa lalu? Buat saya berat sekali. Semua kita kan punya masa lalu, bukan? Dan biasanya yang masa lalu yang jelek itu mempengaruhi. Saya cuma jawab kepada dia, berdamailah dengan masa lalu. Setuju nggak? Nah, ini Pak Visser ya. Penuhnya Mr. Visser, orang Jerman dari provinsi Bavaria. Itu di Jerman bagian selatan. Oke, ya, dia meninggal 2016 ya. Oke, cukup sampai situ. Terima kasih Pak Rubin, terima kasih Pak Rufik. Tepuk tangan buat suara kita. Nah, ini. Maka itu kalau Anda bisa punya smartphone dan nggak dipakai untuk belajar, apalagi suka nonton pornografi, bebek buta matamu gitu. Lo betul tidak? Belajar dari barang kecil itu luar biasa. Sehingga maaf saya berkata, ketika Anda bertakta sekian menit, tahu kata bertakta? Lo ngerti nggak maksudnya bertakta? Bertakta, BAB susah. Itu istilah bertakta sekian menit. Buka smartphone-nya. Jangan ngupil garu-garu kapan kawin. Awas kan. Itu bom-bom waktu. Setuju? Baca ini di handphonemu itu ada hal-hal yang luar biasa. Oke? Saya kembali lagi. Jadi tiap pagi bangun, jangan mikir yang lain. Langsung tempatkan pribadi nomor satu ini. Yang maha kuasa itu ada. Betul? Sejajarnya orang jahat, dalam hati nuraninya masih ada suara enggak? Ada dia. Setuju saya ngomong ini? Sejajarnya orang jahat, seateis-ateisnya seorang ateis, suara hatinya enggak bisa menipu dia. Ada seseorang, satu pribadi yang luar biasa. Cukup akui dia, bukan uang. Maka itu jangan sekali-kali muncul di mulut atau di hati atau di pikiran, seandainya aku punya duit. Itu kata yang sangat salah. Hapus kata itu di hidup kita. Seandainya aku punya duit, seandainya orang tuaku kaya, itu jahat. Setuju saya ngomong ini? Buang betul. Oke, saya masih acak dulu, nanti akan mengerucut. Orang pasti cari kebahagiaan. Ada nggak orang punya cita-cita? Aku ini pengen susah sekali hidup. Loh, saya tanya ada tidak? Nah, ternyata saya menemukan bahagia itu bukan dari luar yang masuk, tapi dari dalam yang keluar. Bedakan nih.
Kalau kita selalu mencari yang dari luar, perhatikan, kalau kita selalu mencari yang dari luar, gak akan pernah puas. Kurang lebih. Nah, temukan dulu sesuatu yang dari dalam ini. Temukan. Saya sangat percaya yang Maha Kuasa waktu menciptakan kita manusia itu dengan sebuah tujuan yang sangat mulia. Setuju? Nah, yang mulia ini temukan. Dalam bentuk apa? Kalau saya sampaikan pada beberapa orang yang tanya, apa itu yang mulia? Yang mulia itu berarti yang berharga. Apa itu yang berharga? Disebut mulia dan berharga hanya ada satu definisi. Hanya ada satu, enggak ada duanya. Renungkan. Maka itu di setiap diri seorang manusia itu pasti minimal ada satu yang mulia dan satu yang berharga, yang tidak pernah sama dimiliki oleh manusia yang lain. Saya tanya lagi, setuju konsep ini? Maka itu orang iri hati, orang yang paling celaka di dunia. Sebab dia hanya menemukan yang mulia di hidup orang lain, dia gak pernah menemukan yang mulia dalam dirinya sendiri. Maka itu dia iri. Orang yang iri hati akan sibuk ngurusin yang mulia dan yang berharga di hidup orang lain. Kira-kira iya atau tidak? Dan itu orang paling capek. Temukan, saya ulangi lagi, di dalam diri kita. Dalam kitab suci Al-Quran disebut Isa. Dalam kitab suci kami disebut Yesus Tuhan. Dia yang pernah berkata, di dalam setiap bidang tanah ini, bidang tanah itu manusia, karena kita dibuat dari tanah. Di setiap bidang tanah ini ada harta yang terpendam. Awal-awal saya menikah, istri saya heran. Kenapa? Karena saya itu senang ketemu orang cacat. Cacat fisik, cacat mental, saya suka ketemu. Dia pertama mikir kenapa. Maka itu diantara beberapa teman, saya disebut pemulung. Pemulung keren tapi. Itu hobi saya, teman-teman saya yang dekat saya pasti berkata begini. Orang-orang lain koleksinya koin kuno, perangko kuno, dan macam-macam. Tapi mereka berkata, saya koleksinya orang rusak. Kenapa saya suka mengkoleksi orang rusak? Karena saya ingin tunjukkan serusak apa orang itu, secacat apa orang itu. Di dalam hidupmu ada yang mulia dan yang berharga. Ayo kita menolong mereka untuk menemukan itu. Nah, itulah kebahagiaan saya. Kalau saya bertemu dengan orang yang dia merasa nggak berhasil, miskin, cacat semuanya, dan dia bisa tahu, wow, ternyata di dalam aku ada sesuatu. Nah, itu kebahagiaan. Begitu saya katakan, bahagia itu bukan dari luar yang kita masukkan. Oh, aku bahagia kalau aku punya mobil BMW seri baru. Salah. Aku bahagia kalau aku punya deposito sekian miliar. Salah. Setuju saya ngomong ini? Lo harus betul gini. Maka itu buang kata seandainya aku punya uang. Itu akan jadi jahat. Akan jadi sangat jahat. Nah, kalau kita bisa menemukan yang mulia dan yang berharga di hidup kita ini, sebelah sana, ya. Itu roh padi, penakan ini saudara kita dari Lahat. Mana Jerry sama Meng? Oh, masih ada lagi 2. Masih ada. Kalau buka dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Ayo kita lihat ke sini. Kalau kita punya konsep ini luar biasa. Jadi mau bahagia?
Loh, mau. Kalau nggak mungkin di sini bukan. Nah, saya katakan bahagia itu adalah kalau ada orang yang tidak bahagia bertemu dengan Anda dan orang itu bahagia, itulah bahagia. Setuju saya ngomong? Nah, dari mana saya belajar ini? Kembali dari seorang yang namanya Paulus. Ya. Satu hari dia berkata, mati itu untung. Wah, saya nggak bisa terima. Dari tulisan-tulisannya dia berkata mati itu keuntungan. Masuk akal nggak? Enggak. Bagaimana mati keuntung? Maka itu jangan jadi orang kaya. Orang kaya itu susah mati. Lalu saya percepat aja ya dengan kalau ada orang kaya mau mati. Saya ambil contoh suami dulu. Umurnya kira-kira 60-an, bukan ke atas, 60-an doang. Pasti susah mati. Kenapa? Mikirnya pasti gini, yang jadi penggantiku nanti enak, tinggal terusin aja. Lo ngerti gak maksudnya ini? Iya toh? Walaupun istrinya janji, Nek, kalau kamu mati aku gak menikah lagi. Ya mana tahu sudah tinggal mati. Oke? Kalau yang mati, mau mati istrinya dulu, kaya juga, dia pun susah mati. Dia bayangkan nanti dia masih tidur tempat tidurnya nggak bisa apa-apa. Siapa yang ganti aku di sini nanti? Yang siapa pakai perhiasan itu? Nanti nggak ilustrasi ini mah. Maka itu jangan pengen jadi orang kaya, susah. Nah sampai suatu saat ketika saya merenungkan tulisan Paulus, mati itu keuntungan. Ternyata saya kelewatan baca satu kalimat di atas tulisan itu. Hidup ini harus seperti pohon buah. Nah itu saya nggak ambil perhatian. Setelah sekian lama saya itu bingung, mati itu keuntungan. Apaan sih ini? Lagi sekali saya tidak pernah baca di buku lain ada manusia yang pernah berkata mati itu untung kecuali orang ini. Nah begitu sampai pada pohon buah langsung klik di benak saya. Sebelum jadi pohon ada apa dulu? Ayo cepat, ada apa dulu jadi pohon? Biji dulu nomor satu. Biji itu tidak akan jadi pohon kalau dia tidak mati. Hebat. Akhirnya bersambung. Saya lagi merenung, luar biasa. Begini perenungan saya. Bisa ya? Iya betul, kalau biji itu nggak mau mati, ya nggak akan jadi pohon. Betul? Nah, mati di sini ternyata bukan mati secara fisik, pelan-pelan. Sampai muncul perenungan yang membuat saya berubah dalam konsep hidup ini. Saya tidak tahu, saya minta nanti jujur, siapa di antara kita semua di ruangan ini yang pernah terpikir apa yang saya temukan dari tulisan ini. Ternyata sampai hari ini belum pernah dan tidak akan pernah ada pohon buah tahu rasa buahnya sendiri. Jawab. Kalau saya nggak tangan jari saya gini, saya tidak sudah jawab. Loh, renungkan. Ternyata sampai hari ini dan sampai kapanpun juga tidak ada pohon buah yang pernah rasa buahnya sendiri, yang pernah tahu. Tapi nggak sampai di situ, dilanjutkan oleh Maha Kuasa itu. Seharusnya kalau kita jadi pohon buah itu pasti berkata, ngapain aku berbuah? Aku juga nggak pernah tahu rasanya. Loh, jawabnya tadi. Ya. Tapi faktanya mereka tetap berbuah. Di situ saya tahu mati itu untung. Ketika yang mulia dan yang berharga, seperti kata tadi ya, itu jadi tes nama mati. Baterai dia.
tes ya. Saya ulangi lagi, ini luar biasa. Mati bukan mati secara fisik, tapi mati keegoan kita. Ternyata musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan masalah, bukan persoalan, bukan manusia. Masalah terbesar di hidup kita adalah bagaimana kita mematikan ego kita. Betul? Hari ini ada satu buah lagi yang muncul. Saya sangat bisa hadir. Ada satu anak yang saya temukan di Manokwari berapa tahun yang lalu. Hari ini dilantik jadi dokter di kampus UGI di Jawa. Aduh, nyesel sekali. Kenapa? Ya biasa begitu kampus mendadak kapan wisudanya, hari sumpah. 2 minggu lalu saya ketemu dia untuk berterima kasih. Maaf saya cuma cerita. Dan kalau saya hitung nih dokter yang ke-16 yang saya luluskan dalam hidup saya. Dan prinsip itu yang saya pakai. Semua yang saya biayai untuk sampai lulus. Kalau saya hitung dari tahun 81, buah saya dinikmati oleh banyak orang. Ya. Sampai September kemarin, mungkin saya sudah meluluskan 480 sekian S1. Untuk master ada 8. 52. Doktor ada 6. Doktor ada S3-nya. Dan ternyata dalam biologi, pohon itu makin tua, itu makin hebat. Aneh bukan? Itu kebalikan dengan manusia. Maka itu ayo kita berbuat terus. Setuju ya? Saya ulangi lagi. Jadi apa itu arti kata bahagia? Oke, berguna bagi orang lain. Begini kalimat. Kalau kita bertemu dengan orang tidak bahagia, dan setelah dia bertemu dengan kita dia jadi bahagia, itulah kebahagiaan. Simpel atau susah? Seperti pohon buah. Saya kagum pada pohon buah. Gak pernah tahu rasanya, tapi tetap berbuah. Berapa tahun kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu apa sih kenikmatan pohon ini? Boleh gak kalau pohon itu bisa bertanya, lalu kenikmatanku ini apa? Betul? Bisa nggak dia bertanya tentang dirinya sendiri? Nah sekarang kalau Anda jawab, iya. Pohon buah itu menikmati ketika dia tahu ada orang-orang yang bisa menikmati buah. Orang Jakarta bilang giling. Dan inilah kebahagiaan. Tahun ini saya akan mensyukuri, tahun ini 2018, 46 tahun saya jadi motivator. Dan selama hampir 50 tahun saya jadi motivator ini, saya kenal banyak pengusaha. Karena saya sering diundang juga. Tapi saya belum pernah bertemu perusahaan seperti si cepat ini. Yang konsepnya, yang motonya adalah memanusiakan manusia. Kita tadi waktu duduk sarapan, lalu Pak Adi memanggil beberapa saudara, ya, ada Mas Bayu, ada Heri, ada siapa lagi tadi, Ridwan. Terus saya bilang kepada mereka di kelompok kecil meja itu, ini perusahaan luar biasa. Kenapa? Ada pertanyaan. Setelah target kita tercapai dari semua bidang ini, divisi masing-masing, mau ngapain? Saya jawab, terus cari orang-orang bermasalah dan manusiakan mereka. Nah, gak ada perusahaan di dunia mau ngurusin orang bermasalah. Mau apa gunanya HRD kalau begitu? Tapi justru perusahaan ini luar biasa.
Dan saya menemukan keyakinan ini yang maha kuasa akan menyediakan fasilitas yang tidak terbatas. Kalau dia menemukan ada anak manusia mau memanusiakan yang lain. Ini dahsyat. Maka itu saya tekankan berkali-kali. Jangan pernah berkata seandainya aku punya uang. Itu jahat. Pohon buah berguna buat manusia. Dia tidak mencari yang dari luar. Dia menemukan yang mulia dan berharga dari dirinya sendiri. Betul tidak? Ternyata ada sesuatu kekuatan yang diciptakan oleh Maha Kuasa di dalam pohon buah dari sebuah biji yang kecil. Kalau kita lihat sepele, tapi disitulah kekuatan. Pulang dari acara apa ini? Power Leadership Training. Jangan mikir, aku mau kuliah lagi di mana, aku mau training lagi di mana, jangan. Pikirkan satu sederhana saja. Ternyata di dalam hidupku ini ada yang mulia dan ada yang berharga. Setuju sama itu? Kalau saya klik di Google, seorang motivator yang sampai hari ini sudah 15 tahun kira-kira, belum ada saingannya. The best motivator itu Nick Vujicic. Klik di Google. Gak punya tangan, gak punya kaki. Kaki kanannya cuma seperti kaki bebek. Waktu dia dilahirkan, catat, dia ini anak pendeta dari kota Brisbane di Australia. Orang tua mana yang tidak shock lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Dia pernah datang ke Indonesia 3 kali, dan yang terakhir dia masuk ke RCTI yang acara dahsyat itu. Nah, saya nonton karena saya mengagumi dia idola saya. Sampai umur 9 tahun itu titik balik hidupnya. Pas dia mau bunuh dia bilang percuma mbak hidup. Dia dibully habis-habisan, gak bisa sekolah. Ya, pasti orang lihat geli dong. Coba lihat badannya aja, coba pernah bentar. Gak punya tangan, gak punya kaki, kan geli. Tapi disitulah dia menemukan arti hidup. Dia menikah tanggal 10 Februari 2010 kalau tidak salah. Anaknya 2 sekali. Istrinya cantik sekali. Gak masuk akal. Nah, di acara dahsyat itu Nick berkata begini, saya sempat kecewa dengan Yang Maha Kuasa karena ayah ibu saya yang pendeta selalu memberikan harapan. Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa buat mujizat. Siapa tahu waktu kamu tidur malam ini, besok kamu bangun, tanganmu tumbuh, kakimu tumbuh. Namanya anak, siapa gak pengen ngalami itu. Tapi waktu klimaks 9 tahun saya kecewa. Setiap pagi saya bangun, saya lihat kok tangan saya belum ada, kaki saya belum. Tapi setelah itu kalimat itu. Tadi Bu Titi berkata, gak ada yang gagal. Pakai kalimatnya Thomas Alva Edison. Dia tidak pernah mengatakan aku gagal. Tapi kalimat ini dia katakan, aku sudah menemukan sekian ratus cara yang tidak boleh pakai lagi. Itu kalimat memberi semangat. Selanjutnya di acara dahsyat itu yang berkata, sekarang saya berterima kasih kepada Tuhan yang tidak buat mukjizat untuk saya. Aneh. Aneh gak kalimat? Tidak. Buat Nick tidak aneh. Justru karena dia sedang gak punya tangan, gak punya kaki itu, dia jadi motivator yang paling hebat. Kalau dia punya tangan, punya kaki, ya gak beda dong dengan kita. Ngerti gak konsepnya? Maka itu jangan sekali-kali berkata seandainya aku punya uang. Itu jangan. Nick yang seperti itu bisa main golf. Percaya enggak? Lihat aja
apa itu YouTube dia. Nick yang cuma seperti kakinya tinggal cuma satu, kayak kaki bebek, bisa berenang, bisa main ski. Aduh, waktu saya lihat dia cukur, tadi cowok, jadi ada jenggot juga, gosok gigi, bisa pikir ini orang hebat sekali. Maka itu Nick menemukan kebahagiaan. Ketika banyak orang gak bahagia, ketemu dia jadi bahagia. Dan tiap kali saya ngomong ini, bagian ini saya pasti terharu. Yang membuat salah satu hal besar dalam hidup Nick, kalau dia bertemu dengan orang di acara apa saja, dia selalu bilang, ayo siapa mau peluk aku? Itu pasti nangis. Nah, di situ di close up ya, orang yang peluk dia itu pasti nangis, karena Nick kan gak bisa balas peluk, betul? Tapi Nicknya bisa tersenyum. Itu wajah menyenangkan sekali. Ayo kamu peluk aku. Maka itu jangan merasa kalah dalam hidup, sebab kekalahan itu bagus untuk kita belajar. Setuju? Saya lanjutkan. Jadi apa itu bahagia? Ketika kita bertemu orang yang tidak bahagia, dan setelah ketemu kita dia bahagia, itulah kebahagiaan. Tadi malam rombongan 7 orang, masih ingat waktu kita keluar dari Starbucks, ada petugas Starbucks yang tunggu di pintu. Nah, itu cara saya itu. Namanya Fajar, orang dari Lombok. Nah, saya kaget, mulai kapan Starbucks ada orang buka pintu? Terus saya tanya, oh enggak, saya lagi istirahat merokok di luar. Terus kelihatan tamu-tamu, ya saya buka. Jadi saya muncul. Saya harus muliakan dia. Dan betul dia kaget. Dia sudah bisa lihat wajahnya. Dia mau kuliah, dan saya akan muliakan dia. Dia kaget. Kenapa Bapak bisa kaget? Nah, itulah hidup. Semalam saya tidur cuma 4 jam. Jam 2 tidur, jam 6 dibangun dulu hotel. Karena saya perjalanan dari Sydney kemarin. Saya meninggalkan rumah di Sydney, rumah anak saya, itu jam 2 WIB. Sana jam 6. Jadi jam 2 lagi baru tidur, dan baru 24 jam. Terus anak saya tidur sekamar dengan saya, karena saya ajari mereka, tidur itu bukan fisiknya, tapi pikiran. 4 jam bangun segar sekali. Dia juga merasakan segar, ya betul. Nah itulah. Maka itu setiap hari saya tuh pengen cari orang-orang yang bisa sabar, saya bisa bahagiakan orang, siapapun orang. Tuhan Yesus pernah berkata tentang motivasi. Saya banyak baca buku motivasi. Coba saya tanya dulu ya sebelum kita. Sampai jam berapa dulu? Saya harus tahu. 10 Pak. Oh jam 10. Istirahatnya 10:04. Yes. Oke, jadi 10:30, 10 10:04 kita mulai. Sekarang jam 9. Masih banyak juga waktunya. Saya bisa ngomong. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau hidup nggak punya motivasi? Apa? Nggak ada tujuan, terus nggak terarah, apalagi nggak semangat, apalagi apa? Jalannya lurus ya robot, betul? Salah, ini bahasa Jawa. Orang hidup nggak punya motivasi, koyo tebok. Nah, atau koyo itu seperti tebok itu batang pisang itu. Nggak bisa diapa-apain. Nah, apa gunanya motivasi? Semangat, betul. Apalagi? Ayo bisa ngomong, harus tahu apa definisinya. Apa gunanya motivasi? Memberi semangat, betul. Tujuan hidup. Apa? Tujuan hidup. Membuat Tujuan hidup. tujuan hidup, betul. Apalagi? Yang paling
paling gampang, motor. Betul enggak? Itu dinamo dalam hidup kita, motivasi. Yang membuat saya tetap semangat dalam hidup ini. Saya itu punya sikap. Saya nggak mau nganggur satu hari pun. Karena orang yang susah masih banyak. Betapa berdosanya saya kalau saya santai-santai. Begitu tiap hari saya harus ada kesibukan. Pagi-pagi bangun saya selalu mempersiapkan diri, selalu. Ya, begitu awal kami menikah, istri saya, satu kalimat doa saya yang sudah saya doakan setahun 70-an sampai hari ini adalah ini. Siapa yang harus saya beri makan hari ini? Itu doa wajib saya. Siapa yang harus saya beri makan hari ini? Itu motivasi. Maka itu saya rajin bekerja supaya saya bisa memberi makan sebanyak-banyaknya orang. Oke, salah. Jadi motor, dinamo dalam hidup untuk bergerak. Dalam istilah bahasa Inggris ada kata passion, pernah kata passion. Sebetulnya Indonesianya apa ya kata passion itu? Saya belum ketemu kata yang tepat. Bu Titi bisa nolong kira-kira kata passion. Passion, Pak. Iya, bahasa Indonesianya. Hasrat, Pak. Hasrat. Iya, hasrat. Apa? Hero. Hero. Iya, hasrat. Apa? Keinginan lu lebih kuat dari itu. Apa hasrat yang ada di hidup itu? Cita-cita saya yang paling tinggi, kalau orang tanya, saya ingin sebelum saya meninggal tidak ada anak Papua yang gak sekolah. Itu cita-cita saya yang paling tinggi. Walaupun untuk dijalankan. Nah, itulah hasrat, itulah motivasi. Nabi Isa berkata dalam Matius 14 ayat 14, ketika dilihatnya orang banyak itu yang tidak punya pemimpin, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Saya ulangi lagi, saya belum pernah membaca sebuah tulisan tentang motivasi kecuali tulisan ketika dilihatnya orang banyak yang tidak punya pemimpin, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Jadi mulai hari ini saudara bekerja di si cepat, dan suatu hari saudara gak akan terus di sini. Cuma ada satu di antara dua pilihan. Saya selalu memotivasi semua pengusaha, termasuk Pak Adam. Jangan pernah menahan karyawan. Beri kesempatan untuk mereka punya lapangan usaha. Setuju? Atau yang kedua, seorang masih tetap karyawan tapi pindah ke perusahaan. Silakan. Nah, kemanapun Anda bekerja, perhatikan kemanapun, selalu motivasinya. Tiap kali lihat orang banyak, muncul apa? Terus dia nggak punya pemimpin. Saya beri contoh. Pengusaha sepatu diajak temannya pergi ke luar kota dan istirahat makan di suatu kota. Wih, dia lihat penduduknya banyak sekali. Mikir apa dia? Motivasinya apa? Omset. Betul. Gimana buka toko sepatu atau pabrik sepatu di sini? Wajar nggak? Wajar. Karena itu hasratnya. Itu passionnya. Sama. Orang punya rumah makan, terkenal di satu tempat, pergi ke tempat yang baru, wih, ramai sekali penduduknya. Pasti mikir bukan. Nggak tahu Pak Adi sudah pernah bilang nggak kepada semua mereka bahwa motivasi mutu dari perusahaan ini memanusiakan manusia, angkat harkat hidup manusia. Itu akan luar biasa. Percayalah, maka fasilitas pasti akan diberi. Pasti tidak. Tanggal 19 Desember, ya, bersama dua orang anak saya
kami ke Makassar, dari Makassar ke Tondano, dari Tondano ke Talaut, dari Talaut ke Jayapura, Sorong, Jayapura, lagi. Nah 19 itu saya cukup di Makassar. Itu dipegang kepala saya oleh Arif, orang Garut. Hati saya muncul. Tadinya harus saya kuliah. Dia kaget. Kok Bapak bisa tahu saya ingin kuliah? Dan yang luar biasa lagi, saya tanya, kapan ulang tahun? Tanya hari itu, 15 itu ulang tahun. Nah kebetulan dia kerja di tukang cukur yang sekarang model sekarang ada kafenya. Saya bilang, berapa orang yang kerja di sini? Manajernya keluar. Ada 4 orang bagian kafe, 7 orang termasuk cleaner bagian barbershop. Hari ini kita buat pesta untuk Arif. Ya pesta nggak buat makan dari luar, ya habisin di situ dong. Silakan mau minum kopi apa, mau makan kue apa. Wah senangnya luar biasa. Nanti bulan Maret Arif akan balik ke Garut. Cita-citanya tinggi. Dia ingin jadi perawat dari dulu. Dan Arif itu cita-citamu. Orang sakit itu bertambah banyak. Orang sakit dokter cuma sekian persen, tapi yang lebih sering ketemu kan perawat, ketemu pasien. Berarti porsi perawat lebih penting daripada porsi dokter, karena terus yang sering ketemu. Nah, saya janji, saya kuliah untuk jadi perawat. Dia heran. Apa Bapak percaya saya? Saya berkata, kalau yang Maha Kuasa mempercayai saya, kenapa saya gak bisa mempercayai orang lain? Itu konsep saya. Senang sekali, jadi saya pergi kemana saja. Motivasi. Apa yang muncul di hati saya kalau saya lihat orang? Ada semangat untuk buat sesuatu buat orang ini. Oke? Nah, saya stop dulu sebelum saya masuk pada bagian kepemimpinan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Mau pakai mikrofon? Kalau saya berdiri dong, berdiri. Nama saya Didi. Saya mau tanya Pak. Dedi. Oke. Saya mau tanya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa kita harus menemukan sesuatu yang mulia dari diri kita. Ya. Dan yang berharga. Ya, Dua itu ya. mulia dan berharga dari diri kita agar kita bisa bagikan buat orang lain. Bagaimana caranya kita agar dapat menemukan hal itu dalam diri kita? Pertanyaan bagus. Yang Maha Kuasa itu satu pribadi yang gak mau rugi. Tapi dalam arti positif loh ya. Apa artinya? Ketika yang Maha Kuasa invest sesuatu di hidup setiap manusia, yang saya katakan harta benda tadi. Nah yang Maha Kuasa itu ingin kita mengembangkan. Jadi setiap diri kita sudah ada. Terima kasih Dedek, pertanyaan ini akan membuka kita semua. Maaf saya ulangi, selemah-lemahnya kita, secacat-cacatnya kita, maaf tanda kutip, sebodoh-bodohnya kita, percayalah dalam hidup setiap kita ada yang mulia dan berharga. Temukan. 3 hal yang saya berikan contoh, dan tidak harus ini terjadi di hidup setiap anak. Semua kita punya ide. Berbuat sesuatu untuk orang lain tidak harus dengan materi. Ide itu saya bersyukur yang Maha Kuasa itu memberi saya ide itu cepat. Tiap kali saya menemui kesulitan, langsung keluar ide. Saya juga enak. Langsung keluar. Itu sampai berapa anak saya itu enak. Istri juga enak. Cepat sekali kalau kamu tuh berpikir. Nah karena yang Maha Kuasa tahu banyak orang membutuhkan ini. Maka itu ketika kita mau membahagiakan seseorang, jangan pernah menghitung kemampuan materi kita. Salah besar. Maka itu jangan berkata juga, aduh aku gak bisa nolong kamu, seandainya aku punya duit. Segedit pada orang seperti ini.
Belum tentu kalau kamu punya duit mau nolong juga. Aduh, maaf, kira-kira betul atau salah saya ngomong. Nah, maka jangan mikir duit. Ide apa yang bisa aku buat ya. Nomor 2, selama-lamanya kita, seloyo-loyonya kita punya tenaga. Gunakan. Nomor 3, setidak mampu tidak mampunya kita, percaya nggak tetap punya fasilitas. Berarti pertanyaannya, loh, percaya nggak kita punya fasilitas walaupun kita nggak mampu dalam beberapa hal, materi mungkin nggak mampu, intelektual nggak mampu karena nggak kuliah misalnya, mobil apalagi, tapi tetap nggak kita punya fasilitas? Loh, jawab dulu. Oke, masih ada yang kurang. Nah, fasilitas itu adalah relasi. Berarti maksudnya, kalau kita nggak punya mobil dan bisa nyetir mobil, dan kita punya relasi yang punya mobil bisa dipinjam, kenapa kita nggak datang ke relasi kita? Berarti maksudnya ini, jadi Dedik temukan dulu 3 hal ini: ide, tenaga, dan fasilitas, yaitu relasi. Nah, dari situ kalau kita membiasakan diri untuk saling membahagiakan orang lain, ini kapasitas kita diperbesar oleh Yang Maha Kuasa. Saya masih ingat waktu saya kelas 5 SD, kami ini miskin sekali. Maka itu sampai hari ini saya disukat kelapa. Pokoknya makanan dan jajan apa saja yang dari kelapa itu pasti kesukaan saya. Kenapa? Setelah ayah meninggal, ayah saya meninggal umur 31 tahun, saya umur 9 tahun. Kami betul-betul miskin. Kami tinggal di satu desa di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan. Nah, kalau beras nggak susah buat orang desa, tetangga pasti saling nolong. Nah, kalau nggak ada lauk, hanya kelapa. Ibu saya orangnya. Jadi ya sudah, namanya anak kecil, pada bayangkan nasi hangat dikasih kelapa parut, kasih garam. Tidak itu, enak. Nah, itu hari-hari makanan kami. Kami kan nggak ngerti, masih kecil, pokoknya enak. Nah, dari kami 4 bersaudara, saya anak nomor 2, saya nggak tahu kenapa. Nah, itu saya menemukan fasilitas hidup saya atau yang mulia dan berharga itu dari sini. Ibu saya selalu menyuruh saya ke pasar. Dan karena kami sekolah, jadi pasarnya pasti siang. Ingat di desa, pasarnya nggak ada lemari es karena dulu nggak ada listrik tempat kami. Jadi banyak sayur yang lain karena kepanasan. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara Yang Maha Kuasa itu bekerja. Jadi walaupun bawa uang sedikit, tapi pulangnya pasti dapat banyak. Mungkin penjual-penjual sayur ikan itu kasihan lihat saya anak kecil umur 9 tahun waktu itu, 10 tahun ke pasar sendiri, sering dikasih sayur sudah layu apa saja, ya seneng, nggak punya. Tapi satu hari saya punya ide, kasihan juga ini para penjual, nggak tahu ide itu dari mana. Saya juga ya, mereka pasti butuh uang modal untuk menambah omset. Dulu nggak ada bank, itu awal 60-an. Saya dapat ide buka arisan, karena di sekolah saya ikut arisan dari dulu, masih SD. Nah, ngiranya ini orang-orang tua kok percaya saya jadi bandar arisan, kan nggak masuk akal. Oke lah pokoknya. Nah, dari situ saya sadar, oh, saya punya kemampuan ini. Jelas Dede? Itu berkembang sampai hari ini. Ternyata lagi sekali saya katakan, membahagiakan orang gak tunggu kita harus punya fasilitas yang materi. Ide, tenaga, fasilitas. Yang lain, mau tanya? Kayak gak ada orang aja di sini. Ada? Mau menyimak dulu. Oke. Satu lagi. Ada? Tidak, saya teruskan. Saya katakan tadi, pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Setuju ya? Kenapa? Karena
lingkungan itu akan membentuk kita. Setiap kali kita mendengar kata pemimpin, jangan mikir selalu yang positif. Banyak nggak pemimpin yang negatif hidupnya? Cara kepemimpinan di Indonesia banyak itu, nggak usah kita cari. Kenapa? Iya, Fortuner tabrakin, aduh kasihan. Oke. Nah, jadi mendengar kata pemimpin itu munculnya begini, mengarahkan. Mau ke arah yang baik, mau ke arah yang jahat, itu pemimpin. Setuju saya ngomong? Dalam kitab suci, ya, dalam kitab suci Al-Quran disebut Nabi Sulaiman, dalam kitab suci kami Raja Salomo, itu pernah membahas tentang 4 jenis binatang. Dan itu secara biologi pun bisa dibuktikan. Ada belalak, ada semut, ada pelanduk, dan ada burung elang. Ternyata memang dalam kepemimpinan kalau kita belajar dari 4 binatang ini luar biasa. Siapa pernah tahu? Nggak langsung di YouTube ada kan? Itu belalang sekali terbang, itu bukan ribu, juta, gitu. Tapi nggak pernah tabrakan. Betul Pak? Jutaan nggak pernah tabrakan. Senggol aja nggak boleh. Itu luar biasa. Dan ditemukan faktanya. Semut binatang yang lemah sekali, tapi mereka punya hikmat untuk menyimpan makanan di musim kering, musim panas, supaya nanti musim dingin mereka punya stok. Luar biasa. Nah, di sini kita belajar. Mas apa namanya? Anhar. Saya dengar Mas Anhar tadi mengatakan kata menjadi pemimpin mulai dari diri kita sendiri. Dan itu betul. Menjadi pemimpin dimulai memimpin diri kita sendiri. Maka itu nggak boleh dijawab kalau ditanya. Seorang pemimpin minimal punya berapa anak buah? 1, 2, salah. Nggak ada anak buah. Pimpin diri sendiri. Atur diri sendiri. Seorang dokter bernama Lukas menulis 3 ujian untuk pemimpin. 1, harus teliti dengan perkara kecil. Dia dokter. Orang tidak akan mampu mengerjakan yang besar kalau dia tidak mulai dengan kecil-kecil. Contohnya kecil itu apa? Ada yang sederhana, cepat. Contoh yang kecil itu apa? Sederhana. Susah bener pasti nggak tahu. Sikat gigimu bersih atau kotor. Nanti masuk kamar cek. Banyak orang sikat giginya itu kotor. Karena kalau habis pakai nggak dibersihkan, itu kecil. Sisir rambutmu bersih atau kotor? Kecil. Cara meletakkan pakaian bekas pakai bagaimana? Halo? Tolong Bu Titi adakan perlombaan periksa kamar. Loh ya, ini pemimpin. Harus dimulai dari kamarnya dulu. Serius. Kecil. Meletakkan sandal atau sepatu yang setelah dipakai. Betul tidak Dr. Lukas ini berkata seperti itu? Loh jawab, betul tidak? Nah, kecil. Hal-hal sepele yang kita anggap seorang pemimpin tidak boleh berkata, orang nggak tahu saja. Nah itu bahaya. Setuju saya ngomongin? Kalau seorang pemimpin berkata, nggak ada orang tahu saja, dia pasti hancur. Justru dimulai dari yang nggak dilihat orang. Bagaimana cara kita memimpin diri sendiri? Kecil, pokoknya cari yang kecil. Setiap bangun pagi merapikan tempat tidur sendiri atau tidak? Paham. Maka itu jangan ingin dilihat di luar dulu kita hebat. Orang di kamar kita.
Setuju? Awas. Itu dinilai. Ini Dr. Lukas. Hal kedua yang Dr. Lukas katakan tentang harta orang lain. Ujian seorang pemimpin harus dimulai ketika dia dapat pinjaman sesuatu dari seseorang. Jangan sekali-kali berkata, misalnya ada teman Anda tahu Anda pinjam sesuatu dari seseorang, terus dia melihat Anda nggak rapi, nggak bagus, apa itu menjaga. Terus manusia berkata, tidak ikut punya saja. Sering nggak kita dengar ada orang berkata seperti itu? Nah, dia bukan seorang pemimpin. Kalau dia tidak bisa menjaga harta orang lain seperti miliknya sendiri. Ujian ketiga Dr. Lukas berkata, kejujuran dalam hal uang. Ternyata setelah saya selidiki dan tulisan Dr. Lukas ini lebih 2000 tahun yang lalu, dan itu masih relevan sampai hari ini. Jadi jangan mikir, aku mau ngambil master sekarang. Maka itu nggak ada kuliah leadership, itu nggak ada. Karena menjadi seorang pemimpin bukan dimulai di kelas. Setuju? Seorang pemimpin dimulai di kamarnya, kamar tidurnya. Maka tulisan Dr. Lukas ini relevan sampai hari ini. Sekali kita tidak jujur dengan uang, maka masa depan kita langsung habis. Betul tidak? Habis. Dan inilah 3 soal ujian kepemimpinan yang sangat sederhana. Yang sudah punya anak, ajarkan itu ke anak-anak. Supaya sejak kecil mereka sudah bisa memimpin di dunia sana. Bahkan saya kalau membimbing orang pranikah, ya, maka pertanyaan pertama bagi calon pengantin pria, kamu sudah bisa cuci pakaianmu tanpa mesin cuci? Aneh atau betul? Pertanyaan ini. Loh, yang perempuan harusnya bersyukur dong, supaya kamu gak jadi pembantu suamimu nanti. Loh, betul tidak? Betul kan? Saya kan tanya, kamu sudah bisa cuci pakaianmu sendiri tanpa mesin cuci? Harus. Nomor 2, kamu sudah bisa setrika baju, pelicin baju atau belum? Itu juga. Nomor 3, sudah bisa masak nasi sendiri atau belum? Ya itu pakai rice cooker sudah. Serius. Maka itu ketika ada mama-mama yang salah, ketika anak-anaknya masih kecil, mau ngerjakan apa belum, biar mama saja, biar mama saja. Dia akan jadi celaka. Dia akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang tuanya dan mencelakakan keluarganya dia sendiri. Setuju nggak saya ngomong? Harus dilatih dari kecil. Ya kalau masih 6 tahun jangan suruh cuci baju sendiri. Jangan. Ya setelah belasan lah umurnya begitu. Tapi ini penting. Maka itu apa yang dikatakan oleh Matius 14:14, yang paling celaka di dunia itu bukan orang miskin. Yang paling celaka di dunia bukan orang yang tidak sekolah. Yang paling celaka di dunia adalah orang yang tidak punya pemimpin. Ketika dilihatnya orang banyak itu, tergeraklah hati oleh belas kasihan, karena mereka tidak punya pemimpin. Kalau motivasi itu ada di hidup kita, percaya, hebat sekali. Akan memberi dorongan, semangat yang gak pernah berhenti. Dan yang paling hebat,
Ini kita harus tahu. Ternyata tiap kali kita memimpin seseorang, dalam konteks yang cepat ya, memanusiakan manusia, pasti paling sedikit mendapat ide baru. Ya atau tidak? Yang mana kita nggak pernah tahu hal itu. Tapi begitu kita berusaha membagikan orang lain, kita berusaha menuntun orang itu ke arah yang dia perlukan, ternyata muncul ide baru. Maka itu kalau ada orang berkata kata edik atau ketagihan, tahu ya dengan kata itu. Maka kalau orang tanya saya ini ketagihan apa? Maaf saya berkata, saya itu ketagihan memimpin orang supaya ketemu jalan yang benar. Itu edik betul buat saya. Maka tiap hari saya mesti cari siapa yang saya bisa arahkan hari ini. Setiap hari saya akan cari. Dan itu membuat bahagia sekali. Kalau orang itu bisa menemukan arah hidup, itu menyenangkan sekali. Bulan ini saya akan memimpin seorang yang buta. Saya nggak kenal orang itu. Waktu peristiwa itu terjadi di umur 35, dia belum. Suatu malam dia pulang mengendarai mobil. Tiba-tiba dari depan dia lihat ada motor kencang sekali. Ya dia berhenti. Kenapa ambil jalan dia? Belum sempat dia berpikir baik, tiba-tiba motor itu naik ke kap mobil. 2 orang penumpang mati di tempat. Tapi bukan soal itu. Kap mobilnya meleset, pecah dari depan. Sekarang dia pakai titanium. Dan bukan cuma itu, bola matanya 2 lepas. Bayangkan. Nah saya nggak kenal, tapi ada yang kasih berita sama. Saya tidak tahu tiba-tiba itu tadi passion saya muncul. Saya punya belas kasihan pada orang, tapi saya nggak tahu. Saya cari. Ternyata dia sudah dibawa ke Singapura oleh orang tua untuk buat titanium. 3 bulan. Yang paling lama adalah bersihkan lubang mata ini, kelopak lubang matanya, dari serpian kaca dan serpian tulang. Itu sampai 3 bulan. Habis total harta orang tua. Sekarang mereka cukup menderita. Nah, akhirnya saya nyusul dia ke Singapura hanya untuk kenal. Terus saya bilang dia, mau nggak kalau kamu sudah pulih betul, kamu ikut saya jalan. Saya akan didik kamu, saya akan arahkan kamu untuk jadi seorang motivator. Saya bilang begini, kamu harus balas dendam kepada iblis yang merusak mata. Ngerti nggak konsepnya? Kan setan merusak. Nabrak yang nggak ada urusan sudah mati. Tapi mereka ragu-ragu, keluarganya juga nggak percaya. Ya saya nggak bisa menangis. Akhirnya pertemuan ketiga kali, waktu dia di Singapura saya sempat 2 kali kunjungi untuk meyakinkan saya siap jadi mentormu, saya siap untuk mengarahkan. Baru terakhir ketika kemarin ketemu 24 Desember. Nah itu ada ayah ibu. Ada ayahnya. Nah, saya meyakinkan orang tuanya bahwa saya ini sudah terbiasa jalan dengan orang tunanetra. Maka saya tanya, mau pakai sendok atau pakai tangan? Sebab tunanetra itu matanya di tangan dan di kaki. Saya akan tunjukkan WC-nya di mana, klosetnya. Saya tanya mau lihat pakai tangan atau pakai mata? Pakai kaki, lihat. Sama pakai kaki saja. Oke. Kakinya saya angkatkan, saya putar dia, klosetnya di sini, terus. Nah waktu orang tuanya melihat ini, maka oke, dia mau pakai tangan. Saya pegang tangannya, lauk sudah saya ambilkan, saya bilang ini ikan, sebelah sini ayam, ini ada sayur. Gelasmu mau di kiri atau di kanan? Saya harus tanya, mau di kiri, baik. Gelas saya pindah kiri, dan kiri saya angkat, saya pegang ini gelas.
Nah di situ orang tuanya baru percaya. Karena itu cara saya untuk membahagiakan. Nah, tapi sebelum sebelum 24 itu dia tinggal di Sulawesi Utara. Saya nggak mungkin dia tinggal di sana akan kerepotan kalau saya berapa. Saya harus cari rumah di Jakarta. Tapi di mana? Nah lagi selesai nggak pikir uang. Cari nggak ada. November saya lupa tanggal berapa. Pas duduk di sebelah saya suami istri yang saya sebelah kanan. Handphone saya bunyi, ternyata dia. Nah, dia pakai handphone yang ada suara. Jadi SMS dan telepon ada suara, ini telepon saya. Oke. Akhirnya saya bicara. Oke. Jadi kapan kamu siap? Januari. Oke, saya akan cari tempat. Pokoknya begitu dapat tempat, entah apartemen atau kamar yang saya bisa sewa, pokoknya dia bisa tinggal di Jakarta. Supaya gampang untuk saya aja. Rupanya suami istri ini tertarik. Terus dia tanya, orang bagi saya kode-kode, lalu perlu apartemen iya. Wah kebetulan kami ada satu di Green Pramuka. Itu nggak dipakai. Oh iya, boleh nggak sewa? Ngapain sewa? Kalau untuk nolong orang ini, pinjam saja. Tapi maintenance-nya apa itu istilahnya kalau apartemen itu sebulan 1,5 juta. Oh, service charge. Terima kasih. Ya udah, langsung awal Januari, akhir November saya tanda tangan perpanjangan kontrak sewa setiap 2 tahun. Oke, terima kasih. Dan nanti siang pulang dari sini saya akan ngecek apartemen kita. Kalau sudah beres, saya akan panggil dia. Jadi berbuat satu orang itu luar biasa. Pasti ada saja jalan yang Maha Kuasa pasti akan menolong. Ya. Jadi ada berapa ujian tadi untuk jadi pemimpin? 3. Satu apa? Awas hal-hal kecil, hal-hal sepele. 2, bisa menjaga harta orang lain. 3, jujur dalam hal catat. Kalau kita semuanya lulus, sebenarnya lain disebut leader. Dan mulai dari mana memimpin? Dari kamar. Saya lupa kamarnya ini. Awas ya, jangan sudah kamarnya jelek, tak rusak lagi kamar sudah. Tunjukkan sesuatu yang benar dari situ. Oke, ada yang mau tanya? Oke, Pak Anar silakan. Berdiri dong Pak, supaya lihat ke belakang. Ya, supaya kelihatan wajah cakepnya itu. Makasih Pak Bidari. Ya. Mungkin bisa kasih tips yang pertama. Dengar nggak? Pakai mic? Power. Oke. Ya, sesuai body ya. Oke, gimana kasih tip? Ya. Bisa kasih tips, kan tidak semua orang tuh bisa membuka diri dan sensitif terhadap keadaan sekitar. Ya. Sebagai contoh diri saya sendiri dulu, saya orangnya sangat direct. Kemudian dalam berkomunikasi bukan terang-terangan. Karakter saya terbentuk di kota Surabaya dan Palembang. Jadi tipikal dua kota ini sama, orangnya bukan terang-terangan, tidak ulang. Ketika saya kerja di sebuah perusahaan ini dibilang very Japanese style. Jadi sangat style orang Jawa. Bahkan style orang Solo kan halus saja. Saya kerja di sana itu nggak diterima. Sampai satu hari nggak diterima style saya. Sampai satu hari saya ketemu dengan salah satu manajer saya. General manager saya cukup baik orangnya yang bisa merubah diri saya dengan kondisi yang sangat direct berkomunikasi. Di sisi lain dia bilang, kamu sebenarnya orangnya sering memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kamu sadar. Apa itu? Misalnya knowledge kamu sharing ini. Tapi the way you do it, Melukai. orang melihatnya kasar. Bagaimana kalau lakukan ini? Itu kan saya nggak terima. Dan tapi dia nggak pernah ngasih tahu untuk merubah gaya komunikasi saya. Sampai akhirnya saya mencoba, kemudian seperti
seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa subordinat saya akhirnya bisa saya develop dengan saya berusaha menjadi coach dengan bagus. Tapi ini kan nggak bisa ditularin ke orang lain. Masing-masing pribadi ini punya karakter. Masing-masing pribadi ini kan kadang-kadang bukan kadang-kadang most of us ini di sini dimanapun nggak bisa membuka diri dengan biasa. Bahkan ketika ada saran, ada masukan, kita malah memprotek dengan gitu kan. Malah mempersipnya negatif. Ada orang ngasih masukan, ada orang ngasih nasihat, kita mau. Nah, mungkin bagaimana tips-tipsnya semua agar kita di sini semua mudah menerima masukan. Ya. Mau jelek mau baik. Karena bagi saya, the true friend, sahabat yang sejati bagi saya, orang yang ngasih tahu kelemahan saya, bukan orang yang memuji-muji saya tapi di belakang nyepak saya. Yang kedua, dalam situasi sekarang ini banyak sekali generasi milenial. Tadi disampaikan jadi pemimpin itu memimpin diri sendiri mulai dari kamar segala macam, sampah, kemudian menjaga orang lain, ya, Jujur. Dan beberapa kasus yang pernah saya alami. Contoh yang terjadi sekarang, anak-anak generasi milenial ini sangat penting. Kalau mau mengharapin kamarnya dibersihin, tapi cara pola pikir mereka kadang-kadang sangat melompat dan memberikan ide-ide. Ya. Nah, mungkin bisa kasih kita padat. Ide ini tidak boleh dimatikan, tapi cara mereka membentuk diri mereka untuk menjadi pemimpin yang baik ke depan. Maksudnya kan pemimpin baik. Iya. Di tim saya sendiri banyak sekali anak-anak muda nih, rata-rata usianya 22 sampai 25 tahun. Unik. Mau cari order itu sambil makan kopi, indomie, pakai sendal jepit, itu ngomongnya gimana? Jam banyak ya, nggak sehat. Iya. Makan. Tapi ini kapal. Ada juga yang kadang dia berhenti pakai sendal. Bagi saya kan bagian dari ini kapal. Ini bukan. Oke. Toilet. Iya. Kerja sambil makan segala macam. Nah, however hasil mereka bagus. Tadi gimana nih? Ya. Anak-anak muda ini karena kalau kita salah memberikan sentuhan, lihat. Makasih. Oke. Dari dua pertanyaan saya beri jawaban satu. Ini untuk dua. Setiap kita perlu mentor. Setuju? Nah, jadi kasus ini perlu mentor. Mas Anhar perlu mentor yang bisa ngerti, yang bisa tahu sebelumnya ketegasan, kelurusan ini tadi. Generasi milenial itu perlu mentor untuk mengarahkan. Maka itu saya tekankan tadi, seorang pemimpin tidak boleh kelihatan bagus hanya di luar. Dimulai dari kamarnya bagaimana, isinya apa, yang dibaca apa, internetnya melihat apa. Kalau tidak, kita jadi munafik. Hampir semua orang beragama itu pasti munafik, karena ingin dilihat di luar. Maka itu orang beragama sibuk menunjukkan simbol-simbol, tapi Tuhan gak pernah melihat simbol di luar, yang di dalam bagaimana. Nah, yakinkan generasi milenial itu, kamu akan menikah nanti, bagaimana hidup? Oke, saya kembalikan nomor satu. Maafkan Papi, Mas Anhar kalau ngomong ini saya jawab bukan cuma untuk saudara Anhar, tapi untuk kita semua. Salah satu kelemahan manusia terbesar adalah sombong. Setuju nggak sih? Ini. Jadi musuh utama seorang leader bukan kekurangannya, tapi justru kesombongan. Ini musuh utama. Catat itu baik. Lagi sekali bukan cuma untuk Mas Anhar, saya jawab untuk semua kita. Hanya ada satu alasan kenapa kita nggak bisa terima orang lain? Karena diri kita merasa paling baik dan aku paling benar. Coba yang merasa seperti itu turunkan, paling tidak 3 terap lah. Turunkan.
supaya kita bisa melihat orang lain. Orang Jawa punya filosofi yang sangat bagus, saya pakai filosofi itu. Siapapun orangnya, sehebat apa, natural ya, tidak ada orang bisa melihat punggungnya sendiri. Jangan bilang pakai kaca awas. Itu konsep saya pakai sampai hari ini. Saya sebagai orang Jawa. Maka itu kunci utama raja-raja Jawa adalah andap asor, merendah. Begitu seorang raja Jawa tinggi, otoritasnya hancur. Itu luar biasa filosofi orang Jawa. Nah, karena kita tidak pernah bisa tahu punggung kita ada apa, kita perlu mata orang lain. Tapi sikap karakter jangan dibuang, itu bagus. Karena kecenderungan kita manusia maunya bengkok, ini ada yang lurus. Tapi begitu ada yang memberitahu, belakangmu ada apa? Terima. Cuma modal itu saja. Generasi milenial itu generasi yang show off, maunya dilihat wah di depan. Maka terus kita kembali di kamar balik. Itu penting. Terus ya, satu lagi, ada? Ayo, saya tunggu. Ada di lahat mau tanya? Oke? Tidak, bagian terakhir. Katanya, ini bagian terakhir. Ternyata tidak ada seorang penemu, inventor di dunia menemukan sesuatu tanpa persoalan. Paulus orang ini menulis, semua masalah yang kita hadapi itu biasa, itu tulisannya. Kenapa biasa? Sebab setiap kali kita menghadapi masalah itu, Yang Maha Kuasa akan menyediakan solusi. Dan itu luar biasa. Maka itu kalau ada yang tanya saya ini ketagihan apa, edik apa? Kalau tadi saya edik cari, saya ingin cari siapa yang saya bisa arahkan, saya bisa bahagiakan. Yang kedua, saya itu edik dengan masalah. Bukan cari masalah, beda lu ya. Kenapa? Karena masalah itu mengasah saya untuk bisa menemukan sesuatu yang tidak hanya berguna buat saya, tapi buat orang lain. Contoh, paku Fisher. Mr. Fisher nggak akan menemukan paku itu kalau dia nggak pernah mengalami masalah jengkel di paku, jatuh terus, lepas terus. Diapain enaknya? Sebutkan kepada saya inventor penemu siapa yang saudara idolakan. Nanti saya tunjukkan masalahnya apa saya bisa menemukan itu. Harus punya loh, di otak ini harus ada punya persediaan. Begitu saya cepat kalau ditanya orang itu siapa-siapa, keluar semua. James Watt. Kalau nggak ada dia, kita nggak punya tegangan listrik yang mana sampai hari ini. Listrik sudah ada, sebelumnya sudah ada, bukan dia menemukan. Juga bukan Thomas Alva Edison. Salah, dia bukan penemu listrik. Ada sesuatu yang dihadapi, bagaimana ini bisa kepakar, bisa ini. Karena dia putar otak. Oh, kumparannya ini, ukurannya ini yang nggak benar. Nah, dia menemukan. Itu sampai hari ini tanya berapa watt. Seorang lagi, siapa itu? Siapa? B.J. Habibie. Betul. Anak seorang sederhana dapat kesempatan sekolah di Jerman. Tiba-tiba dia melihat masalah, bagaimana ini? Biaya hidup sangat mahal, walaupun sekolah itu gratis di sana. Nah, ternyata lompatannya jauh sekali. Dia bisa memikirkan sekian jauh. Waktu itu belum banyak orang, karena dia punya masalah. Sekolah di Jerman. Nah, dari masalah itu dia menemukan satu jalan. Oh, ternyata harus begini. Nah, cara B.J. Habibie kuliah di Jerman itu yang dipakai oleh sekian banyak mahasiswa Indonesia yang masih kuliah di Jerman sampai hari ini. Hebat sekali. Saya belum pernah ketemu sistem pendidikan sehebat itu. Jerman ini luar biasa. Jadi setiap profesor yang perlu tenaga asisten, nah Pak Habibie dari situ. Dia kerja, ya karena untuk makan, nggak bisa lah. Tapi dia menemukan satu cara yang jelas ya.
Maka itu kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin nggak perlu kuliah, tapi bersahabatlah dengan masalah. Setuju? Harus. Saya ulangi, menjadi seorang pemimpin harus suka bersahabat dengan persoalan, bukan jadi persoalan. Maka itu saya menemukan ini. Kalau saya tanya, jawaban saya, suara saya, menurut Anda semua, masalah itu perlu diselesaikan atau tidak? Tidak. Saya menolak keras untuk menyelesaikan masalah. Loh, akan kita dengar. Begini idenya, kalau Anda menyelesaikan masalah, berarti setelah ini selesai nggak ada masalah lagi. Nah, makanya ada masalah baru, tapi itu harus diselesaikan. Karena untuk menyelesaikan satu masalah, kita menyita waktu untuk berkembang, untuk develop hidup kita banyak sekali. Setuju nggak saya ngomong? Loh, serius? Dari wajah saudara belum nyambung. Untuk menyelesaikan masalah, kita perlu 4 hal besar. 1, energi. Karena kan kita marah, kita nggak suka. Betul? 2, kita perlu fasilitas, internet, telepon, uang. Loh, karena saya nggak menyelesaikan masalah itu perlu. 3, menyelesaikan masalah itu nggak gampang. Apalagi hubungannya dengan orang sudah terlanjur nggak baik, kalau diteruskan malah nggak baik, diam saja. Nomor 4, menyelesaikan masalah itu perlu macam-macam lagi dalam hidup. Maka itu saya nggak pernah menyelesaikan masalah. Lalu terus diapakan? Jangan lari dari masalah. Masalah itu dihadapi, bukan diselesaikan. Berapa kali dalam hidup kita satu masalah belum selesai muncul kedua, 2 belum selesai muncul 3, atau ada sampai 6 tumpuk-tumpuk? Ada pasti. Maka itu nggak usah diselesaikan, itu buang waktu, buang energi, buang fasilitas, semuanya terima saja. Masalah itu diterima, masalah itu dihadapi, masalah itu dinikmati. Terus. Atau tidak cepat ini mulai sadar nggak? Nah, yang paling penting dengan masalah kita menemukan teori baru. Betul? Dengan masalah yang kita hadapi, kita ketemu teori. Kenapa pastor bisa menemukan penisilin, antibiotik? Kenapa Alexander Graham Bell bisa menemukan telepon? Karena lebih banyak masalah. Kenapa Sehat Sutarja? Siapa orang? Belum pernah dengar? Padahal barangnya Anda pakai sendiri. Sehat Sutarja orang Jakarta asli, tapi sudah pindah ke Amerika. Dia penemu chip. Sekarang dia orang paling kaya, orang Indonesia paling kaya di Amerika. Karena chip itu yang membuat komputer jadi kecil. Hebat. Karena dia bingung. Dengan komputer apa ini? Gak bagaimana cara meringkas. Cari di Google Sehat Sutarja. Jadi masalah itu harus dihadapi, bukan diselesaikan. Dan kalau saudara sudah ketemu ini, luar biasa. Semalam dalam perjalanan kami dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke puncak ini, ya di mobil saya sibuk, ada orang yang punya masalah. Itu anak saya suka baca panjang diskusinya. Nah, itu kebiasaan saya. Dimanapun saya bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, menolong orang untuk menghadapi masalah. Nah, besok saya akan ketemu dengan orang itu, saya nggak kenal. Dia dapat nomor handphone saya dari seseorang. Saya senang. Maka itu kalau 1 hari saja nggak ketemu masalah, saya dicari gimana kamu? Kok nggak muncul dari itu? Itu serius. Karena saya ketagihan dengan itu. Dan hebatnya lagi, walaupun belum selesai masalah itu, saya bisa tidur. Sebab saya nggak mau goblok, maka tidur dengan masalah. Betul nggak? Tidurlah dengan nyenyak, bukan dengan masalah. Dari seorang namanya Paulus saya belajar, waktu itu ya tahun 70-an.
jam tidur sudah sampai, masalah belum selesai. Maka saya punya cara begini, tolong yang punya masalah, setelah kita masuk kamar, nongol separuh badan, kepala ya di depan itu, badan di dalam. Masalah kamu tunggu di sini. Besok kita ketemu lagi. Aku mau tidur. Serius, itu saya ngomong. Saya tidur setelah baca buku, saya merenung hari ini ngalami apa. Enak sekali. Saya tidur dengan Tuhan saya, aduh luar biasa. Pagi bangun segar. Masalah yang dibawa tidur, kita jadi nggak tidur, goblok. Maaf saya ngomong ini. Nah kalau kita nggak tidur malam itu, paginya malah banyak masalah. Untuk apa tidur dengan masalah? Nggak akan menyelesaikan. Dan betul. Maka itu saya bisa mengajar banyak orang, tidur nggak perlu fisiknya, tapi otaknya. Ini otak ini satu-satunya makhluk yang ngomong terus dia, betul tidak? Maka itu dokter memberi obat penenang, tapi efeknya habis muncul lagi. Itu jangan tergantung obat. Itu pembodohan. Jadi tinggalkan masalah depan pintu. Hari itu bangun, beres semuanya, buka pintu. Selamat pagi masalah, ayo kita duduk sama-sama. Mau apa? Saya ngomong begitu, ada masalah. Dan itu menyenangkan, karena sudah seger kok. Jadi enak sekali. Jelas? Oke, yang terakhir, kurang lebih. Menurut saudara, nggak punya uang itu masalah atau bukan? Oh, saudara aku jawabnya, ayo, jujur. Nggak punya uang itu masalah atau bukan? Bukan. Nah, keliru lagi. Kalau saudara berkata nggak punya uang masalah, berarti orang kaya nggak pernah punya masalah. Salah atau betul? Betul. Orang kaya nggak punya masalah. Nah, kok betul sebenarnya itu? Loh, ayo kita pakai logika. Nggak punya uang masalah atau bukan? Kalau saudara berkata masalah, itu artinya orang yang punya uang nggak punya masalah. Padahal makin banyak masalah. Berarti masalahnya bukan pada uang, pada hidup ini. Ya tapi kalau lapar gimana? Gampang, saya punya resep. Datanglah ke rumah teman baikmu, jam makan. Tapi jangan tiap hari dong, tiap hari. Nah, maka itu dia banyak relasi toh. Tapi kalau saya sampai ke rumah teman, nggak diajak makan, terus senasib. Iya, pokoknya tidak ada masalah dalam hidup. Masalah itu indah. Kalimat terakhir saya. Saya nggak tahu di ruangan ini yang paling tua kecuali saya siapa ya? Saya Pak. Oh, pintar dia soal penjelasan. Ya kira-kira ditebak aja Pak. Mungkin saya lebih tua itu. Saya 62. Usianya? Iya. Saya muda sedikit. Muda dikit. Ada yang lebih tua? Siapa? Iya. Oh, Indra. Berapa Pak Indra? 79 nomor aja. Enak 79. Nah, 51 enggak. Berarti saya paling tua di ruangan. Begini maksud saya. Sekecil-kecilnya kita, sekaya-kayanya orang tua, tetap ada masalah sebagian. Jadi saya itu tahun 7 bulan kita punya masalah. Tahun 8 bulan punya masalah tidak? Tahun 8 bulan punya masalah tidak? Tahun 9 bulan ada masalah tidak? 2000-an ada masalah tidak? 2010-an ada masalah tidak? Betul? Berarti seorang orang-orang hebat. Karena seumur hidupku cuma dikejar masalah. Loh, berarti enggak? Ini logika. Betul? Berarti kalau masalah itu datang, jawabin lu lagi kenapa? Loh betul tidak? Walaupun bentuknya beda-beda. Maka itu sebagai seorang pemimpin tidak boleh stop ketika ada masalah. Teruslah memimpin. Sebab di dalam masalah yang kita hadapi ada teori baru yang akan bisa menolong orang lain. Jadilah seorang pemimpin yang hebat. Sukses buat saudara semua. Amin.